Telah menjadi tradisi, begitu masuk bulan Rajab, keyword bulan Rajab menjadi naik pesat. Ini bukti bagaimana perhatian kaum muslimin terhadap fadilah bulan Rajab, meskipun kasus ini tidak kita jumpai untuk bulan-bulan lainnya. Pertanyaan besar yang layak kita renungkan, mengapa hanya bulan Rajab yang paling banyak dicari? Mengapa pencarian ini tidak gencar untuk puasa Sya'ban, Dzulqa'dah, Muharram, atau 9 hari pertama Dzulhijjah? Tentu saja jawabannya adalah masalah motivasi atau fadilah bulan Rajab. Mereka perhatian dengan puasa Rajab karena diyakini puasa ini memiliki fadilah yang amat besar. Semangat untuk mendapatkan fadilah ini yang mendorong orang secara semarak melakukan puasa Rajab. Ini berbeda dengan bulan-bulan selain Rajab dan Ramadan. Pencarian orang tentang puasa Sya'ban, Dzulqa'dah, Muharram, atau Dzulhijjah tidak begitu gembar. Bisa jadi karena mereka beranggapan puasa di bulan-bulan ini tidak memiliki fadilah yang besar. Alasan utama puasa Rajab. Setelah membaca situs besar yang paling getol memotivasi puasa Rajab, alasan pokok untuk membela pendapat mereka adalah hadis tentang anjuran puasa di bulan haram. Sebelumnya perlu kita pahami, bulan haram ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kembali pada hadis anjuran puasa bulan haram. Hadis yang diisyaratkan tersebut adalah hadis dari Mujibah al-Bahiliyah dari bapaknya atau pamannya, Abdullah bin Harith al-Bahili. Sahabat ini mendatangi Nabi SAW setelah bertemu dan menyatakan masuk Islam. Beliau kemudian pulang kampungnya. 1 tahun kemudian, dia datang menemui Nabi SAW. "Ya Rasulullah, apakah Anda masih mengenal saya?" Tanya Kahmas. "Siapa Anda?" Tanya Rasulullah SAW. "Saya Al-Bahili, yang dulu pernah datang menemui Anda setahun yang lalu." Jawab sahabat. "Apa yang terjadi dengan Anda? Padahal dulu Anda berbadan segar." Tanya Nabi SAW. "Saya tidak pernah makan, kecuali malam hari, sejak saya berpisah dengan Anda." Jawab sahabat. Menyadari semangat sahabat ini untuk berpuasa, Nabi SAW menasihatkan, "Mengapa engkau menyiksa dirimu? Puasalah di bulan sabar, yaitu Ramadan, dan puasa sehari setiap bulan." Namun Al-Bahili selalu meminta tambahan puasa sunnah. "Puasalah sehari tiap bulan." Orang ini mengatakan, "Saya masih kuat, tambahkanlah." 2 hari setiap bulan. Orang ini mengatakan, "Saya masih kuat, tambahkanlah." 3 hari setiap bulan. Orang ini tetap meminta untuk ditambahi. Sampai akhirnya Nabi SAW memberikan kalimat pungkasan yang artinya, "Berpuasalah di bulan haram, lalu jangan puasa kecuali Ramadan. Berpuasalah di bulan haram, lalu jangan puasa. Berpuasalah di bulan haram, lalu jangan puasa." Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dinilai dhaif oleh ulama lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, dan Asy-Syuyuti dalam Syarah Sunan Ibnu Majah. Salah satu di antara masalahnya adalah adanya perawi yang majhul, yaitu tidak diketahui statusnya, yang setidaknya membuat mereka meragukan keabsahan hadis ini. Terlepas dari perdebatan status kesahihan hadis, jika kita perhatikan, zahir hadis ini tidaklah menunjukkan adanya keutamaan khusus untuk puasa Rajab. Ada beberapa sisi untuk menjelaskan ini. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW justru menyarankan puasa di bulan haram sebagai alternatif terakhir. Setelah sahabat tersebut berusaha mendesak agar bisa memperbanyak puasa sunnah. Namanya alternatif terakhir, tentu fadilahnya tidak lebih besar dibandingkan alternatif pertama atau kedua. Rasulullah SAW tidak memberikan saran yang sama untuk sahabat yang lain. Artinya, bisa jadi hadis ini bersifat kasuistik atau qadhiyatul ain. Jika tidak, tentu Rasulullah SAW akan memotivasi sahabat lainnya untuk melakukan hal yang sama, yaitu berpuasa di bulan haram. Yang disarankan Nabi SAW adalah puasa bulan haram, bukan puasa Rajab saja. Ketika kita bersikap adil, seharusnya kita memiliki semangat yang sama untuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Karena itulah, kami jadikan ini sebagai pertanyaan besar di awal artikel. Pertanyaan ini mengundang dugaan, pasti ada keistimewaan dan fadilah lain khusus untuk puasa Rajab, yang menjadi motivasi mereka di luar anjuran Nabi SAW untuk puasa di bulan haram. Tidak ada anjuran khusus puasa Rajab.
Sekalipun situs ormas besar itu sangat getol menganjurkan puasa Rajab, namun dia tidak menyebutkan dalil sahih yang secara khusus menyebutkan keutamaan puasa Rajab. Mereka sadar, semua hadis yang menyinggung fadilah puasa Rajab statusnya hadis lemah, yang tidak bisa menjadi dalil. Dengan demikian, tameng utama mereka untuk menganjurkan puasa Rajab adalah hadis Mujibah al-Bahiliyah yang telah kita kupas sebelumnya. Selanjutnya, mereka hanya menyebutkan hadis-hadis yang lemah itu di bagian paling belakang artikel, yang diharapkan bisa memotivasi orang untuk melakukan puasa khusus di bulan Rajab. Di antara bukti bahwa hadis yang secara khusus menganjurkan puasa Rajab merupakan hadis lemah adalah keterangan beberapa ulama hadis. Di antaranya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, tidak terdapat riwayat yang sahih yang layak dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab. Tidak pula riwayat yang sahih tentang puasa Rajab, atau puasa di tanggal tertentu bulan Rajab, atau salat tahajud di malam tertentu bulan Rajab. Keterangan saya ini telah didahului oleh keterangan Imam Al-Hafidz Abu Ismail Al-Harawi, Tabyinul Rajab bima warada fi fadli Rajab. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam karyanya yang mengupas tentang amalan sepanjang tahun yang berjudul Lataiful Ma'arif. Beliau menjelaskan tidak ada sholat sunnah khusus untuk bulan Rajab. Beliau mengatakan tidak terdapat dalil yang sahih tentang anjuran sholat tertentu di bulan Rajab. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan sholat raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab adalah hadis dusta, batil, dan tidak sahih. Sholat raghaib adalah bid'ah menurut mayoritas ulama. Lataiful Ma'arif. Terkait masalah puasa di bulan Rajab, Imam Ibnu Rajab juga mengatakan, tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus. Hanya terdapat riwayat dari Abu Kilabah bahwa beliau mengatakan, di surga terdapat istana untuk orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab. Namun riwayat ini bukan hadis. Imam Al-Baihaqi mengomentari keterangan Abu Kilabah. Abu Kilabah termasuk tabi'in senior. Beliau tidak menyampaikan riwayat itu, melainkan hanya kabar tanpa sanad. Riwayat yang ada adalah riwayat yang menyebutkan anjuran puasa di bulan haram seluruhnya, Lataiful Ma'arif. Para sahabat melarang mengkhususkan Rajab untuk puasa. Kebiasaan mengkhususkan puasa di bulan Rajab sejatinya telah ada di zaman Umar radhiyallahu anhu. Beberapa tabi'in yang hidup di zaman Umar bahkan telah melakukannya. Dengan demikian, kita bisa mengacu bagaimana sikap sahabat terhadap fenomena terkait kegiatan bulan Rajab yang mereka jumpai. Berikut beberapa riwayat yang menyebutkan reaksi mereka terhadap puasa Rajab. Riwayat ini kami ambil dari buku Lataiful Ma'arif, satu buku khusus karya Ibnu Rajab yang membahas tentang wadhifah, yaitu amalan sunnah sepanjang masa. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau memukul telapak tangan beberapa orang yang melakukan puasa Rajab, sampai mereka meletakkan tangannya di makanan. Umar mengatakan, apa Rajab? Sesungguhnya Rajab adalah bulan yang dulu diagungkan masyarakat jahiliyah. Setelah Islam datang, ditinggalkan. Dalam riwayat lain, beliau benci ketika puasa Rajab dijadikan sunnah atau kebiasaan. Lataif al-Ma'arif. Dalam riwayat lain, tentang sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau melihat keluarganya yang membeli bejana untuk wadah air, yang mereka siapkan untuk puasa. Abu Bakrah bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, puasa Rajab. Abu Bakrah menjawab, apakah kalian hendak menyamakan Rajab dengan Ramadan? Kemudian beliau memecah bejana-bejana itu. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Rajab dalam Lataif, Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tabyinul Rajab. Ibnu Rajab juga menyebutkan beberapa riwayat lain dari beberapa sahabat lainnya, seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa mereka membenci seseorang yang melakukan puasa Rajab sebulan penuh. Sikap mereka ini menunjukkan bahwa mereka memahami bulan Rajab bukan bulan yang dianjurkan untuk dijadikan waktu berpuasa secara khusus. Karena kebiasaan itu sangat mungkin tidak mereka alami di zaman Nabi SAW. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.